Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mira Nurfitria SPD MSc dan teman-teman semua yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pemanfaatan aplikasi Smart Inventory System terhadap pengelolaan stok barang dalam bisnis gedebog pisang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 2B Kewirausahaan yang beranggotakan saya sendiri, Santi Nur Aziza dengan NIM 1901109, yang kedua, Hilwa Kotrunada Salsabila dengan NIM 1900774, yang ketiga, Ai Erni dengan NIM 1911753, yang keempat, Asep Igna dengan NIM 1901869, dan yang terakhir adalah Sanita Nofriza BR Sembiring dengan NIM 1904007. Baik, langsung saja, mari kita simak presentasi berikut ini. Keripik batang pisang merupakan olahan yang terbuat dari batang pisang kepok. Keripik batang pisang ini kaya akan manfaat seperti memperlancar buang air besar, mengobati batu ginjal dan ISK, membantu proses diet, meningkatkan metabolisme tubuh, menyembuhkan asam lambung, mengontrol kolesterol, dan tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Dalam melakukan aktivitas penjualan keripik batang pisang, akan dibantu dengan pemanfaatan aplikasi Smart Inventory System untuk memudahkan operasional bisnis, seperti mengurangi kesalahan entry data, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya operasional untuk dapat membuat lebih banyak keputusan bisnis dan investasi. Program Smart Inventory System adalah cara pengaplikasian teknologi untuk meminimalisir kelebihan inventaris yang sudah tidak terpakai atau tidak bernilai, serta membantu mengorganisir agar inventaris perusahaan menjadi semakin rapi dan terukur. Tujuan utama dari Smart Inventory System adalah mencegah pengeluaran yang tidak diperlukan yang disebabkan terlalu banyak barang yang tertimbun di gudang. Dalam bisnis keripik gedebog pisang, aplikasi Smart Inventory ini sangat diperlukan untuk memanajemen stok barang, yaitu berupa keripik batang pisang agar tidak menumpuk di gudang, karena keripik batang pisang tersendiri hanya bisa bertahan sekitar 1 bulan. Pembahasan selanjutnya ada bab 2. Di bab 2 ada gambaran umum usaha dan rencana usaha. Ada 4 topik yang saya akan bahas. Yang pertama, ada kondisi umum, potensi sumber daya. Tanaman pisang merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis karena menyukai iklim panas dan memerlukan matahari penuh. Memiliki banyak khasiat, mulai dari buahnya hingga batangnya yang dimanfaatkan sebagai cemilan yang gurih, yaitu keripik gedebog pisang. Permintaan pasar yang signifikan membuat pengelola stok barang harus memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi Smart Inventory System dapat menjangkau atau mengelola stok barang yang sama dengan menggunakan sistem cloud yang aman dan dapat membagikannya dengan pihak internal maupun eksternal. Selain itu, pengimplementasian aplikasi Smart Inventory System dapat mengurangi kesalahan entry data, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya operasional. Konsep utama dari Smart Inventory System adalah memberikan kemungkinan UKM keripik gedebog pisang untuk memantau, merampingkan pergerakan barang, serta mencegah pengeluaran barang yang tidak perlu yang disebabkan karena terlalu banyak yang tertimbun di gudang, baik di barang permintaan maupun operasional. Bahasan yang kedua ada peluang pasar. Dengan bahan utama batang pisang yang memiliki banyak manfaat namun pengolahannya masih minim, UKM keripik gedebog pisang mendapat celah untuk membuka peluang pasar baru. Kebutuhan usaha dari semua kelas termasuk UKM gedebog pisang ini harus bisa mengelola, mengendalikan, dan melacak inventaris kapan saja dan dari mana saja. Semua ini dipermudah dengan teknologi yang berkembang, salah satunya adalah aplikasi Smart Inventory System. Aplikasi ini mempermudah pembisnis kecil hingga besar untuk mengetahui stok produk yang masuk dan keluar bahkan yang cacat atau rusak sekalipun. Aplikasi ini mudah melacak produk dengan sistem inventaris pintar. Dengan fitur barcode dan kode QR dapat dikaitkan dengan item, grup, dan teks. Halaman detail dari objek dibuka dengan memindai kode QR pada barcode produk. Aplikasi ini juga mendukung penyimpanan data melalui cloud dengan mendaftar ke sistem melalui email, Facebook, Twitter, dan bahkan Google sekalipun. Didukung dengan fitur ekspor dan impor memudahkan transfer daftar data produk ke aplikasi.
Masih di poin kedua, ada analisis STP. STP itu apa sih? STP adalah suatu proses untuk membagi-bagikan, mengkelompok-kelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen menurut Kasali pada tahun 2001. Yang pertama itu ada segmenting, kedua ada targeting, yang ketiga ada positioning. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar produk UKM keripik gedebok pisang adalah masyarakat dan mahasiswa di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan jika tembus ke pasar luar negeri. Keripik gedebok pisang juga bisa dikonsumsi dari kalangan usia 6 tahun hingga 60 tahun yang mengutamakan akan kesehatan tubuh. Yang kedua ada targeting. Target utama produk keripik gedebok pisang adalah mahasiswa dan masyarakat Indonesia maupun di pasar luar negeri yang mengutamakan akan kesehatan tubuh. Keripik gedebok pisang juga cocok untuk orang yang sedang melakukan diet, karena bahan dasar atau bahan utamanya adalah 100% dari batang pisang yang banyak manfaatnya bagi tubuh. Dan yang terakhir ada positioning. Yang ketiga, keripik gedebok pisang merupakan makanan ringan atau cemilan yang cocok dimakan ketika berkumpul bersama keluarga maupun sendiri dengan kemasan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang dan memakai ziplock yang dapat dibuka tutup dengan leluasa memudahkan konsumen untuk mengkonsumsi keripik gedebok pisang ini. Di pembahasan ketiga ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari strength atau kekuatan, kedua ada weakness atau kelemahan, yang ketiga ada opportunities atau peluang, yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, SWOT dari keripik gedebok pisang ini apa aja sih? Yang pertama, dari strength sendiri ada persaingan pasar tidak begitu ketat karena kompetitor masih sedikit. Yang kedua, menggunakan bahan dasar alami yang bisa dikonsumsi dari anak-anak hingga lansia. Dan selanjutnya ada weakness. Yang pertama ada produk terbilang masih baru, butuh pengenalan dan marketing pasar yang tepat dan strategis. Yang kedua ada cepat kadaluarsa karena menggunakan bahan alami dan tidak ada bahan pengawet. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Di zaman serba instan, banyak orang yang tidak terlalu mementingkan kesehatan dan sulit menjaga pola makan yang teratur, apalagi yang sehat, dan berakhir menjadi penyakit. Dengan cemilan keripik gedebok pisang yang sehat, mudah dibawa dan bisa dimakan kapan saja, akan memudahkan konsumen untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Bahan yang mudah didapat dan pengelolaan yang tidak begitu sulit, hal ini akan memunculkan kompetitor baru yang menggeluti usaha di bidang makanan, terutama cemilan keripik gedebok pisang ini. Sampai ke pembahasan terakhir, yang keempat, ada analisis ekonomi. Dari uraian laporan harga pokok produksi yang terdiri dari analisis biaya. Di analisis biaya ini ada perhitungan biaya tetap, biaya tidak tetap, BOP, dari semua itu ditambahkan menjadi HPP atau harga pokok produksi. Dan analisis keuangan dan berkelanjutan usaha. Di analisis keuangan dan keberlanjutan usaha ada penerimaan, keuntungan, revenue cost ratio, benefit cost ratio, dan BEP volume produksi, dan BEP harga produksi. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa harga untuk satu pieces keripik gedebok pisang sebesar Rp26.355.000 merupakan harga di mana biaya atau modal produksi kembali, sehingga untuk mendapatkan keuntungan harga per pieces atau kemasan harus di atas Rp36.555.000. Jadi dengan harga Rp50.000 per pieces, maka diperoleh keuntungan sebesar Rp13.445.000 per pieces. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metode pelaksanaan. Pada bab 3 ini ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tahap praproduksi. Sebelum memasuki tahap produksi, kita perlu melakukan survei terlebih dahulu. Hal ini diperlukan untuk pertimbangan-pertimbangan yang matang, serta perencanaan yang kuat atas usaha yang akan dibangun. Nah, kami melakukan survei mengenai ketersediaan alat dan bahan di lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa mudah alat dan bahan tersebut didapatkan. Di Indonesia sendiri, dengan negara agraris, pelepah pisang kepok tentu sangat mudah didapatkan. Oleh karena itu, hal ini juga bisa bertujuan untuk menjalin hubungan bisnis dengan petani-petani di sekitar. Nah, selain itu, survei ini juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mengetahui apakah produk yang akan ditawarkan sudah banyak disediakan di pasar atau siapa-siapa saja target pasar yang diinginkan. Setelah mempersiapkan tahap praproduksi, yang kedua adalah tahap produksi. Pada tahap produksi ini,
Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan dari produk keripik gedebok pisang ini, yang pertama adalah pelepah pisang kepok, yang kedua tepung serbaguna, yang ketiga minyak goreng, panci, pisau, dan lainnya. Yang kemudian yaitu proses pembuatan. Pada proses pembuatan inilah pelepah pisang kepok diolah hingga menjadi suatu produk, yaitu keripik gedebok pisang. Yang terakhir pada tahap produksi yaitu proses pengemasan. Agar produk kita dapat menarik minat konsumen, kita harus menampilkan kemasan yang unik dan trendy. Dalam hal ini, kami menggunakan kemasan yang eco-friendly sehingga dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Tahap yang ketiga pada metode pelaksanaan yaitu tahap pemasaran. Nah, pada tahap pemasaran ini kami menggunakan konsep marketing 7P, yaitu produk, price, place, partisipan, promotion, dan people, serta physical. Nah, yang pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan dalam usaha ini yaitu camilan keripik gedebok pisang yang bisa dikatakan masih jarang ditemui di lingkungan sekitar. Produk ini masih terkesan unik sehingga lebih mudah untuk mengambil atensi dari masyarakat. Selain itu, produk ini memiliki varian rasa mulai dari balado, rasa jagung, rasa asin, original, dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah promotion. Nah, pada promotion ini kami memanfaatkan teknologi, yaitu dengan memasarkan produk kami pada media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lainnya. Dan juga dengan membuka toko di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Yang selanjutnya adalah price atau harga. Nah, harga dalam produk ini kami melakukan survei terlebih dahulu kepada produk-produk yang sejenis dengan produk yang akan kami tawarkan. Nah, sehingga didapatkan harga dari produk ini yaitu berkisar 10 sampai dengan 15.000. Harga yang ditawarkan ini tentu saja sangat-sangat terjangkau untuk masyarakat, mahasiswa maupun pelajar. Nah, yang keempat adalah people. Nah, pelaku dalam usaha ini adalah kami, mahasiswa dari jurusan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk place atau tempat, yaitu berada di kota Tasikmalaya. Yang keenam yaitu proses. Nah, proses pembuatan dari keripik gedebok pisang ini tentu saja mengutamakan kualitas dan kebersihan. Apalagi dengan kondisi kita saat ini yang sedang dilanda COVID-19, kebersihan merupakan faktor yang harus ditingkatkan untuk menjaga kesehatan. Physical evidence. Nah, tampilan dari usaha yang akan kami jalankan ini akan menyesuaikan dengan kami yang mahasiswa, sehingga akan lebih diutamakan penjualan secara online melalui e-commerce atau media sosial. Tahap yang terakhir pada metode pelaksanaan yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini dibuat setelah dilakukan proses produksi. Nah, tahap evaluasi ini akan berisi mengenai laporan kegiatan mulai dari tahap praproduksi hingga pada tahap pemasaran, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, pada tahap evaluasi ini juga dibuat berdasarkan laporan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Hal ini agar didapatkan data yang akurat dalam pembuatan laporan pelaksanaan usaha sehingga didapatkan perkembangan dari usaha yang dijalankan ini, pencapaian target, serta profit penjualan dari usaha keripik gedebok pisang.
Selanjutnya yaitu analisis ekonomi atau kelayakan usaha pada usaha keripik gedebok pisang. Yang pertama ada analisis biaya. Pada usaha keripik gedebok pisang ini terdapat biaya tetap dengan total Rp3.345.000, termasuk di dalamnya ada biaya peralatan dan biaya listrik. Yang kedua ada biaya tidak tetap dengan total Rp3.526.000, termasuk di dalamnya ada biaya bahan utama, biaya paper bag, dan biaya kemasan. Lalu ada biaya overhead pabrik dengan total Rp400.000, termasuk di dalamnya ada biaya transport lokal untuk keperluan pembelian bahan, dan ada biaya kuota internet. Lalu selanjutnya ada total biaya produksi atau total cost. Ini adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli semua keperluan atau penjumlahan dari biaya tetap ditambah biaya tidak tetap ditambah biaya overhead pabrik Rp3.345.000 ditambah Rp3.526.000 ditambah Rp400.000, hasilnya yaitu Rp7.271.000. Jadi total biaya produksi pada usaha keripik gedebok pisang ini yaitu sebesar Rp7.271.000. Lalu ada harga pokok penjualan HPP. Dalam produksi menghasilkan 200 pieces per bulan, maka harga pokok penjualannya yaitu total cost dibagi total produksi, Rp7.271.000 dibagi 200. Jadi HPP-nya yaitu Rp36.355. Lalu kemudian ada analisis kelayakan usaha. Yang pertama ada penerimaan. Penerimaan dapat kita hitung dari total produksi dikali harga jual. 200 dikali Rp50.000, hasilnya yaitu Rp10 juta. Jadi penerimaan yang diperoleh dari penjualan keripik gedebok pisang selama 1 bulan yaitu sebesar Rp10 juta. Harga Rp50.000 ini kami mengambil 35% dari biaya produksi. Lalu ada keuntungan. Keuntungan atau laba dapat kita hitung dari penerimaan dikurangi biaya produksi. Rp10 juta dikurangi Rp7.271.000, maka keuntungan yang didapat dari hasil penjualan keripik gedebok pisang sebanyak 200 pieces adalah sebesar Rp2.729.000. Lalu yang ketiga yaitu revenue cost ratio, merupakan sebuah nilai yang diperoleh dari pembagian antara penerimaan dengan biaya produksi, yaitu Rp10 juta dibagi Rp7.271.000. Nilainya yaitu 1,37. Karena revenue cost ratio ini lebih dari 1, maka usaha keripik gedebok pisang ini layak untuk dikembangkan. Lalu ada benefit cost ratio, merupakan sebuah nilai yang diperoleh dari pembagian antara harga jual dibagi dengan harga pokok penjualan, yaitu Rp50.000 dibagi Rp36.555, maka nilai yang didapat yaitu 1,37. Karena benefit cost ratio ini lebih dari 1, maka usaha keripik gedebok pisang ini layak untuk dikembangkan. Lalu yang terakhir ada break-even point. Break-even point ini merupakan kondisi ketika pendapatan sebuah perusahaan sama dengan modal yang dikeluarkan. Ada break-even point volume produksi.
yaitu total cost dibagi dengan harga jual Rp7.271.000 dibagi Rp50.000, hasilnya 145 pieces. Maka modal akan kembali setelah keripik gadebok pisang diproduksi sebanyak 145 buah atau 145 pieces. Yang terakhir yaitu break even point harga produksi. Total cost dibagi dengan total produksi Rp7.271.000 dibagi 200, maka hasilnya yaitu Rp36.555. Jadi harga untuk satu pieces keripik gadebok pisang sebesar Rp36.555 merupakan harga di mana biaya atau modal produksi kembali, sehingga untuk mendapatkan keuntungan harga per pieces harus di atas Rp36.555. Jadi dengan harga Rp50.000 per pieces, maka diperoleh keuntungan sebesar Rp13.445. Untuk selanjutnya, jadwal kegiatan. Ada 7 kegiatan yang kelompok kami rencanakan untuk 4 bulan ke depan. Yang pertama, persiapan produksi. Yang kedua, pembelian bahan baku. Yang ketiga, pembelian peralatan. Yang keempat, proses produksi. Yang kelima, pengemasan dan pemasaran. Yang keenam, evaluasi. Dan yang ketujuh, pembuatan laporan. Untuk kegiatan pertama yaitu persiapan produksi. Untuk persiapan produksi akan kami lakukan pada bulan pertama dalam jangka waktu 1 bulan. Yang kedua, produksi. Untuk produksi sendiri akan kami laksanakan pada bulan kedua dalam jangka waktu 1 bulan. Adapun rincian produksi sendiri, ada pembelian baku minggu pertama, pembelian peralatan minggu kedua, proses produksi minggu ketiga, pengemasan dan pemasaran minggu keempat. Kegiatan yang keenam adalah evaluasi. Untuk evaluasi sendiri akan kami lakukan dalam waktu 1 bulan pada bulan ketiga. Yang terakhir yaitu pembuatan laporan. Untuk pembuatan laporan sendiri akan kami buat dalam jangka waktu 1 bulan pada bulan keempat.